Waktu Ibu datang ke orang pintar itu apa yang Ibu lakukan? Saya ke orang pintar itu saya berendam 3 hari di sebuah kolam dengan kembang yang 7 rupa. Dan saya dikasih ada dari dia itu. Pegangan lah. Ya, gitu pegangannya. Sekarang kafenya masih ada atau udah tutup? Masih Tapi sepi. sepi. Waktu Ibu melakukan ritual berendam itu sendiri? Sendiri. Pakai baju lengkap? Ya, ada pakai baju lengkap tapi dibuka untaknya pakai kain seperti kain penutup gitu. Jadi setengah badan gitu. Oke. Selama melakukan ritual itu Ibu diam aja atau ada merasakan atau melihat sesuatu? Saya suruh diam, terus selama 3 hari itu seperti orang semedi aja gitu. 3 hari itu saya baru keluar dari rendaman itu, terus dikasih sesuatu itu yang sekarang saya pegang. Oke. Tujuan Ibu datang ke sini untuk apa? Saya sebenarnya ingin tahu makhluk apa yang selalu membayangi saya, mendampingi saya, sehingga orang-orang kalau ketemu saya itu merasa ketakutan. Saya juga bingung, dan saya juga, itu kan usaha saya satu-satunya untuk membiayai saya keluarga. Itu tadi Ibu bilang kan jadi mami begitu Iya. ya, di kafe itu juga Iya. ya. Anak-anak buahnya masih ada? Masih, Sekarang masih tetap masih. ikut? Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu, Roy bisa melihat apa sebenarnya yang mengikuti Ibu yang bikin orang-orang ketakutan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mita, dengan tanggal lahir 2 Mei 1979 dan mendiami rumah dengan nomor 19. Sosok yang tidak percaya diri dan iri hati. Rasa iri hatinya membuat jiwanya hancur melihat kesuksesan orang lain. Hal ini yang membuat Mita melakukan segala sesuatu untuk menyingkirkan lawannya. Adanya rasa depresi karena kesulitan mendapatkan rezeki, hingga berujung ke ilmu hitam. Jalan pikiran yang tidak menentu membuat ia seperti kehilangan jati dirinya yang diambil oleh sosok gaib di tubuhnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ibu Mita dengan tanggal lahir 2 bulan 5 1979 dan dengan nomor rumah 19. Ibu Mita punya usaha kafe tapi juga sebagai mami, penyedia wanita-wanita malam gitu ya. Nah, untuk memperlancar usahanya datang ke orang pintar supaya lebih laris. Tapi bukannya tambah laris, justru malah sebaliknya. Bahkan pelanggan selalu ketakutan kalau ketemu dengan Ibu Mita karena melihat sesosok yang menyeramkan yang selalu ada di sisi Ibu Mita. Makanya datang ke sini mau mengetahui sebenarnya apa yang mengikuti Ibu Mita selama ini. Gitu ya, Bu ya. Nah, sosoknya itu yang menurut versi Ibu Mita seperti apa? Karena saya tidak bisa tahu apa itu maksudnya. Hanya orang lain yang ketemu saya itu selalu melihat ketakutan, berlarian gitu. Seperti melihat bukan saya. Kalau kamu ngelihat memang ada gangguan secara medis di Iya, bagian kayak bagian Ibu Mita. perut Oh. gitu-gitu. Kalau boleh tahu kenapa itu? Nah, itu dia. Kak Roy, ini kadang-kadang itu di kemaluan saya itu sering keluar seperti cairan gitu. Tapi saya udah coba ke dokter. Saya tanya mungkin itu keputihan atau bukan.
Tapi Lalu? ternyata bukan. Mungkin itu penyakit dari dalam. Kalau yang kamu lihat sakitnya Ibu Mita ini karena ada hubungannya dia pernah melakukan ritual ke dukun atau memang benar karena Medis. gangguan medis? Saya ngeliat ini gangguan medis karena banyaknya sekali berganti-ganti dengan banyak orang itu menyebabkan bakteri atau virus yang muncul. Itu sejak kapan, Bu? Ya, sudah setahun ini. Oh, lama setelah ritual berendam itu? Iya. Berarti emang benar-benar hubungannya dengan medis dong ya, Bu ya. Tapi kalau Roy lihat selama ini kan Ibu Mita kalau ketemu orang lain tuh ngelihatnya menyeramkan gitu. Ada yang Masa sih? ikutin. Oh, kalau orang lain lihat serem gitu. Iya, katanya ada yang dampingi dan ikutin. Apa benar sekarang dia juga diikutin sosok kayak gitu, Roy? Masih ada. Nah, jadi kan Ibu Mita sebenarnya juga jualan perempuan ya, Mami. Jadi dia masih diikutin makhluk itu belum selesai. Lagi pula jualan perempuan itu kan karma buruk ya. Jadi memang nih ada dua masalah nih, ada hubungannya dengan medis itu di perut dan di bagian kemaluannya, dan memang ada juga sosok yang mengikuti Ibu Mita selama ini. Ya begitu ya, Ra? Iya benar. Ibu Mita bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Roy? Itu darah ya. Ya ampun. Darahnya keluar dari. Minta tolong dong, tisu basah dong. Aduh. Ibu bersihin dulu deh. Tolong dong di belakang. Ini semacam ini gini. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Ada sebab, ada akibat. Menjual seorang perempuan prostitusi, akhirnya kena sendiri dia punya Karma. apa itu? Karma Kemaluannya. semacam. Ibu bersihin dulu Ini deh. gimana Bersihin. itu bersihinnya? Minta tolong. Saya Di belakang takut sekali. Ada timnya Aduh, yang bisa sabar ya. bersihin nggak? Sebentar Ibu ikut dulu, Ibu ikut Oh, dulu. iya. Keluar dulu dibersihin dulu. Masih sulit sabar kan. Aduh, Baunya. karena dari kalau udah keluar darah gitu mah udah parah kali, Bay. Udah harus Emang udah harus tanganin profesional. Iya, Dokter. itu mah bukannya magic kali. Sebenarnya itu udah kayak mengarah ke cervix segala macam. Bisa jadi ke situ. Tapi memang ada sosok gaib juga yang ikutin. Ada sosok gaib juga. Biasanya wanita-wanita malam waktu mucikari biasanya memakai Susu. susuk. Supaya laku. Iya. Nah itu tadi yang ngomong sama Mbak Five itu siapa? Ibu Mita atau bukan? Saya rasa Ibu Mita. Memang Ibu Mita. Ini yang kamu gambar ini sosok perempuan ya, Roy? Iya, sebenarnya ini tuh adalah jiwanya dari Ibu Mita sendiri. Ini bukan hantu deh. Tapi ini adalah jiwa Ibu Mita yang menggelegar gitu. Ini jiwanya Bu Mita yang kamu gambar ya? Iya, jiwa mudanya yang menggelora seperti itu. Kamu marah. Aneh aja ngeliat orang kayak gitu. Maksudnya apa sih? Kayak Iya karena sembarangan ngomong itu menurut aku tuh nggak etis. even walaupun dia usianya lebih tua dari kamu gitu. Ya apalagi. No, exactly. We are the same age. Oh iya. Ya. 9. Ah serius lu? Tapi you look so much younger. Iya loh benar. Thank you so much. Alhamdulillah. Oke, Ibu Mita gimana kondisinya? Udah baik-baik aja, bisa dilanjut, bisa lebih tenang sekarang. Ya kami mohon bisa Iya, sama-sama so much tahan younger diri ya, ya. jangan Betul. menyerang siapapun termasuk Mbak Five bintang tamu di sini. Bu Mita ini dulu waktu ke dukun hanya berendam 3 hari atau dipasang sesuatu di badannya? Ya, ada dipasang. Hah? Seperti susuk. Pakai susuk juga? Ya. Jadi ini sebenarnya aku rancu sih. Ini adalah Ibu Mita zaman dulu dan plus ini kayak adalah sosok makhluk juga ya. Bisa dua arti. Di dalam Ibu Mita punya kepribadian yang seperti ini dan
juga mungkin juga ini adalah sosok pendamping Ibu Mita untuk melancarkan usahanya di dunia prostitusi. Tapi kamu ngelihat emang Ibu Mita ini punya banyak susuk ya? Iya. Tapi hari tuanya jadi nggak bahagia. Ibu Mita tahan dulu ya, tahan diri ya. Saya pengen kafe saya rame lagi kayak dulu. Ibu, walaupun ibu frustasi, kafenya sekarang udah nggak rame lagi, tapi bukan begitu caranya, malah cari perempuan lain untuk dijual, Bu. Ibu emang nggak kapok? Karena itu satu-satunya. Saya penghasilan saya dari situ. Karena biasanya sih kan kalau udah terlanjur di situ susah move on untuk di bidang yang lain, baik jadi bingung. Karena udah tahu gampangnya, tahu caranya. Udah tahu sistemnya, celahnya bagaimana seperti apa. Five-nya. Iya. Ini barusan dia coba untuk nyerang ke Five lagi, terus sakit lagi. Seperti tadi, nyerang, terus tiba-tiba sakit. Itu hukum karma sih, Bay. Soalnya jualan perempuan. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah yang lagi menjalani profesi ini. Saya yakin kok di luar sana ada banyak juga yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari atau mami. Kalian harus tahu bahwa efeknya sangat buruk ketika di hari tua nanti. Mungkin bisa kena cancer, Macam-macam. kesendirian, nggak ada yang mau, pernikahan gagal-gagal mulu. Itu adalah karma-karma buruk yang akan dihadapi oleh kalian jika menjalankan profesi yang seperti ini. Dan ini sekarang kalau udah kayak gini gimana bahagia hidupnya? Aku ini deh, Bu Mita, apa ya? Tadi saya lupa ngomong apa. Wait a minute. kamu perlu sesuatu nggak untuk Saya nyadarin butuh Bu air Mita? aja, air yang biasa. Air ya. Bu Mita, Bu Mita dengar saya. Cleansing aja kali ya. Bu, sebenarnya ibu tuh udah tua. Harusnya mikir ke depannya kalau lagi ntar ajal menjemput gimana. Saking saya tuh kalau sama orang yang lebih tua tuh saya rada nggak bisa kayak biasanya. Tapi Roy, saya ini udah sakit begini. Saya pengen anak sebuah saya laku dan kafe saya rame. Karena dengan begini saya dapat uang. Kemana lagi saya kalau kayak begini, Roy? Itu kalau laris nggak laris kan dari hospitality-nya bisa gimana Bu, makanannya enak kah? Apakah mau dessert? Seperti itu. Terus Saya ada nggak lagi. punya usaha lain, Roy, selain ini, Roy. Ada. Inilah cara saya yang paling gampang saya mendapatkan uang. Misalnya ada live music, Makanya yang dijual apa sebenarnya di kafenya gitu? jualan perempuan. Seharusnya kan bisa banyak. Kafe kan restoran, tempat makan, tempat kumpul, ada Ngopi-ngopi. hiburan. Look, oh my god, I forgot my zipper. Really? Bener. Malu. Terus udah gitu, Bu, apa sekarang sakit lagi? Ibu kalau nggak tenang, itu langsung terasa loh efeknya di badannya. Bu, saya tuh tak pengen nyesain satu-satu. Gini aja ya, Bay. Dia kayaknya punya jimat deh. Ibu punya jimat ya? Tadi kan ibu sempat bilang tuh, dikasih pegangan. Ada, Di mana? saya simpan di belakang. Kita akan lihat jimatnya, lalu kita netralisir biar nggak ganggu orang. Oke. Mentalnya, kita kan punya mental. Iya. Kalau misalnya mengucapkan sama mental kita kan jadi ada terganggu juga, gak nyaman. Tuh. Boleh silakan diambil Bu Mita. Silakan, Bu. Jalannya udah sakit banget loh bagian itu, Miss V-nya itu. Kayak ini tapi pelajaran nih ya, maksudnya partisipan yang datang kan bisa kita tarik pelajarannya, banyak hal-hal sebenarnya yang bisa kita pikirin panjang gitu kalau mau menggunakan hal mistis ya. Nggak ada yang pakai dukun kan, nggak ada yang pakai mistis di sini, benar. Itu.
Itu apa, Bu? Ini Jim. Kenapa? Ini ibu ini kenapa? Gak tahu. Ini Toto muncul belakang di sini. Roy, kena nggak Roy? Aku kena. Ibunya kenapa? Kena ya? Di sini doang. Ibunya kenapa Kamu tadi? Kena nggak? Nggak Tadi tahu. ngapain tiba-tiba langsung? See my back. Nggak ada. Itu, Roy, nggak, ini itu gimana, cuma Roy? Itu doang. Ibu, Sama Ini kena. ibu ambil nafas, ibu ambil nafas, ibu ambil nafas, tenangin dirinya ya. Iya, iya, iya. Tak tisu mas. Iya, 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 ibu sabar. Ibu sabar ya, ibu sabar. Itu orang jual. Iya, 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 iya. Iya, Dirinya dijual-jual. iya, 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 ibu sabar ya. Ibu sabar, ibu sabar. Ambil nafas, kuatin, tenangin. Sini. Hah? Siapa yang sini? Tenang, jangan pengaruh. Ayo ikut saya. Pengaruh, biarin, biarin. Ayo, kamu. Jangan kasih tangan. Hah? Kamu. Ayo. Jangan kasih tangan. Kamu ya. Hah? Kamu. Minta tolong dong, minta tolong bangunin. Ini ibunya udah bisa. Ayo ikut saya. Tolong security. Ayo. Minta ibu kumpulin tenaganya. Kita bantu ya, kita bantu duduk berdiri. Ibu dibawa keluar dulu ya. Ya, ibu sabar ya. Kamu ikut saya. Hah? Kamu. Enggak mau. Jangan. Ibu Mita. Ibu Mita bisa kendalin dirinya nggak? Ini saya bicara Kena sama Ibu belakang, Mita kena. kan? Ibu Mita. Iya, Ya? yang ini Mana? bawah. Tuh, Tapi kasihan nggak, orang ketakutan loh. semuanya bersih. Nggak semuanya kayak gitu Gedungnya bisa juga dijual, nggak Bu. Dan banyak orang ini yang marah sebenarnya sama Ibu. Ibu punya anak perempuan nggak? Anak saya perempuan. Punya anak perempuan, dijual juga? Ya. Ibu jual anak ibu sendiri? Karena saya lagi butuh duit banyak. Sini siapa yang mau Ayo. Saya mau ke saya. Saya mau ke saya. Enggak. Kamu ya. Ibu minta bisa tenang nggak? Balik lagi ke kursinya ya. Saya minta ibu minta balik. Anaknya dijual. Bu, kalau udah apa namanya? Udah hari menjelang senja gitu ya usia. Ya apa nggak sebaiknya tambah welas asih ya, tambah bijaksana. Harusnya sih seperti itu. Tapi ini malah mau ngajak laris lagi, mau jualan ya gimana? Nanti nggak selesai nanti Bu Mitanya. Tapi sikap dia kayak gini karena dipengaruhi sama makhluk gaib. Frustasi sebenarnya, karena kan frustasinya dia. finansialnya kan financial problem kan. Betul, kafenya berantakan, satu-satu usahanya nggak laku. Nggak laku. Dan dia pikir salah satu cara, bukan salah satu cara, tapi satu-satunya cara supaya laku lagi adalah dengan jual perempuan lagi. Dan dia nggak bisa lakuin itu, makanya dia frustasi begitu ya, Roy. Iya. Terpaksa nanti kita take out kalau misalnya memang ini tidak akan ada cleansing. Karena ini adalah medis. Kalau pengaruh ininya, makhluk gaibnya, sosok yang ngikutin dia yang di samping kanan kiri itu masih ada? Saya lihat udah enggak sih. Oh, udah enggak? Jadi sebenarnya dia emang nggak dipengaruhin sama black magicnya atau sama makhluk-makhluk gaibnya gitu ya? Saya lihat dia frustasi sih. Dulu dia memakai susuk segala macam. Tetapi akhirnya luntur, lama-lama luntur, nggak laku, frustasi akhirnya. Seolah-olah kayak kesetanan. Nah, itu kalau pakai susuk memang ada yang ikut ya? Iya, biasanya sih ada yang ikut. Tapi ini udah lama sekali. Udah lama susuknya. Ingin tahu apa? Kedukun. Kedukun pun sebenarnya butuh biaya loh. Iya. Ya kan? Kedukun itu bukan gratisan. Kalau mau yang efek yang lebih dahsyat, dia biasanya kedukunnya yang advance. Iya harus bayar berjuta-juta rupiah. Beda sama dukun yang sukarela. Nggak ada yang suka relanya. Rasanya tidak ada. Kalau menjalani profesi dukun, mereka udah
udah pasti mencari duit dari sana juga. Iya. Ada satu sisa telur. Saya penasaran ini buat apa. Apakah pengen nyentuh telur nikah? Ada apa dengan telur itu, Roy, sebenarnya? Ya, telur ini berhentinya cepet ya. Langsung berhenti. Oke. Tadi berhenti lagi dong sini. Oh iya ya, serem ya. Emang kan ada catnya. Sekarang saya serahin semua sama Bayu deh. You can handle it. Oh, dia mau apa? Ibu Mita, Karena ini semua medis, saya bukan porsi saya. jadi kalau menurut Roy Kiyoshi memang ibu harus mendapatkan penanganan medis supaya organ-organ dalamnya termasuk organ vitalnya ibu itu bisa benar-benar diobati kalau memang ada masalah. Sementara susuk-susuknya sebenarnya udah nggak aktif ya, udah nggak ada lagi. Jadi kalau selama ini mungkin ada orang melihat ibu itu ada sosok yang menyeramkan, itu seperti Roy bilang tadi, setiap kita pasang susuk, pasti ada memang makhluk astral atau makhluk gaib yang ngikutin. Mungkin itu yang selama ini dilihat. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah ada, dia frustasi. Hanya tinggal frustasinya. Kok nggak bisa kayak dulu lagi ramenya. Kayaknya memang asal masalahnya, ini akar masalahnya dari usaha yang salah sih. Yang dijalanin itu, Bu. Udah, Susuknya perlu dikeluarin nggak, Roy? Masih bisa nggak? susuknya udah mendarah daging sini. Dan susuknya waktu itu pernah taruh di dalam. Iya. Jadi ketika susuknya udah lama mengendap, biasanya dia jadi medis gitu loh. Ya. Ini jimat ini harus diapain? Kita bakar jimatnya ya. Boleh minta korek api? Boleh minta api? Torch. Lighter. Dibakar. Thank you. Makasih. Kamu yang bakar. Aku atau Fevi? Oh, Mbak Fifi boleh yang bakar kok. Apa itu? Kamu aja lah, Roy. No, please, Sama apa? don't let me do it Panas. again. Aku takut sih, ini apa coba? Dalamnya pernah nggak dibuka dulu? Oh iya, mau buka. Jangan pakai tangan dong, pakai glove. Oh. Oh, minyak. Dan biji lada. Kita belum tahu nih sebenarnya minyak dan biji lada diapain ya. Ini yang paling penting pertanyaannya. Itu sebenarnya biji ladanya saya nggak tahu itu. Saya dikasih dari dukunnya, dari orang pintar itu. Kalau untuk itu minyaknya, pada saat saya mau praktek itu saya oleskan ke badan, telinga, gitu. Itu saya pakai. Boleh dibuka nggak, Bu? Boleh. Minta tolong dibuka. Biji lada. Kalau mau Biji lada diapain? dipakai katanya. Disimpan di dompet. Mau kalau dagang saya kemana-mana dipakai itu dibawa. katanya. Dipakainya di Fungsinya apa itu kalau dibawa? Pokoknya saya nggak tahu, itu emang peraturan dari itu. Pokoknya taruh di dompet kalau saya mau praktek. Mau apa? Mau praktek. mau Ke kafe. ke kafe. Tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Nggak lebih laris juga. Enggak, Tapi masih disimpan. saya masih. Buat apa, Bu? Memang itu Karena dia. saya bingung mau buang kemana. Jadi dia udah nggak laku, Bay. Masa kejayaan dia udah turun gitu. Tapi dia dikasih ini supaya laku dan nggak laku tapi masih disimpan. Iya makanya taruh sini boleh. Silakan, Bu.
mudah-mudahan setelah ini dibakar dihilangin semua, ibu benar-benar ini ya Bu, maksudnya taubat gitu, jangan menggunakan hal-hal mistis lagi untuk memperlancar usahanya. Pertama juga usahanya aja udah usaha yang salah kan. Karoy, saya boleh tanya, itu makhluk apa yang ngedampingi saya itu? Ini adalah kamu sendiri. Kamu mau tahu ini kenapa? Ini adalah kamu, Bu Mita. Yang ngedampingin dia selama ini? Ini adalah sisi lain dari Bu Mita. Itu yang lain-lainnya udah nggak tahu kemana. Jadi udah nggak ada yang makhluk yang ngikutin. Kalau ada pun ini pasti laris dong. Iya. Secara logika. Ya kan, pakai jimat-jimat gini harusnya laris. Sekarang mana finansialnya kan lagi hancur. Lalu kemudian dia bertanya, ini makhluk apa? Dan saya jawab, ini adalah kamu. Karena kamu suka kayak ngajak-ngajakin orang. Jadinya kayak setan deh. Ngerti kan? Gak kebakar. Ibu nggak kepikiran punya usaha yang lain gitu Bu? Belum ada modal usaha. Belum ada modal usaha. Kalau kafenya dijual itu masih punya ibu atau masih sebenarnya hasil pinjaman dan utang? Karena kemarin sepi itu, jadi saya untuk anggotan untuk Oh dijaminin. menjamin. Iya. Kafenya juga udah dijadiin jaminan. Ya udah kerja yang lain. Jadi dia emang bener-bener buruk banget sih Iya. secara finansialnya. Aduh, Banyak jarumnya, Bay. Hah? Ada jarum ya? Enggak. Itu apa sih? Selanjutnya nih Ibu Mita harus gimana Roy untuk hidupnya dia? Ibu Mita harus menebus segalanya dengan cara beribadah yang kuat. taubat. Ya, Ibu Mita ya. Tunggu sebentar ya, saya penasaran sama telur ini. Isinya kok macam-macam ya? Ada yang aneh loh sama ini. Ini telur biasanya dipakai buat apa ya, Bu ya? Hah? Ritual aja banget pada saat Dimakan? Iya. Ada jarum-jarumnya gini dimakan. Iya mau. Dimakan mentah gitu? Tuh. Ibu buat apa sih Bu? Tadi barusan yang makan itu Ibu nyadar nggak? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya aja langsung mau makan. Tiba-tiba ada yang gerakin aja Iya. gitu. Ini Bantu telurnya telur ini juga. deh. Aneh banget. Di dalam cangkang telurnya tuh ada kayak barang-barang gitu loh. Ini kita butuh tampaknya penyambar api ya. Coba saya tambahin ya ininya ya. Mati kan? Saya tambahin. Pause dulu. Sebentar, ini saya mau lihat dalamnya ya. Isinya macam-macam loh. Lihat deh, Iya ada besi. ada besinya. Iya. Tuh, lihat ya. Ada besi kecil. Besi kecil nih di sini. Ya, itu susuknya ya. Iya. Jadi kita
Bentar ya. Iya ada besinya loh. Kamu belum kena minyak kan? Kamu bakal deh. Takutnya aku nyamber ke aku. Aku pinjam dulu yang itu. Oh iya. Sudahkah? Udah. Iya udah. Itu ternyata ada banyak besi-besi kecil Iya. di dalam Jadi telurnya. di dalam telurnya itu lucu deh. Ada besinya. Besi-besi kecil gitu. Kayak potongan peniti gitu ya. Iya, potongan kecil peniti. segitu, setipis peniti. Susuknya keluar dari situ. Ritualnya ya udah luntur ya berarti. Tapi ini udah benar-benar luntur dari dia, Roy. Mm-mm. Dan sekarang berarti Bu Mita bisa hidup dengan normal gitu. Mudah-mudahan bisa hidup dengan normal ya. Ya, Ibu Mita jadi nggak usah pikiran lagi. Ada yang datengin, ada yang ngikutin, ada yang ngedampingin. Makhluk-makhluk gaib itu udah nggak ada kok. Ya, Iya. Udah itu aja sih pesan saya. Jangan ngelakuin kejahatan lagi di hari tuanya. Ya. jangan lupa ke medis untuk diperiksa lagi kesehatannya ya Bu. Terima kasih, Ibu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Menurut Iya. ada ini. Iya nih. Kok bisa ada ya? Dari laundry. Rese. Habis. Oke. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang dan nikmati setiap proses menuju keberhasilan. Yahya dan Mita, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Pak Yahya tadi datang ke sini cerita sering datang ke dukun sebelumnya dan justru karena ritual yang sering dilakukannya itu dia harus rela kehilangan istrinya yang meninggal dunia. Sementara Mita, Ibu Mita tadi memang punya profesi yang bisa dibilang tidak pantas sebagai mami, punya kafe tapi juga menjual wanita. Dia pasang susuk di mana-mana dan justru kesehatannya yang sekarang terganggu di usianya yang sudah tidak muda lagi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Yahya dan Mita. To the point aja, saya lebih simpatik sama Yahya. Kenapa? Karena Yahya itu tulus banget cintanya. Dia mencintai seorang istrinya, kemudian istrinya meninggal, dan dia masih belum bisa move on dan belum bisa melupakan. Itu kayak ya bisa dibilang cinta sejati nggak sih? Enggak ya? Iya sih. Cinta sejati sih sebenarnya. Masih Cinta disimpan yang loh barang-barangnya setia soalnya. gitu. Iya, Sama makanya dia. dia juga nggak ada niat untuk ke cewek lain. Dia nungguin terus, bajunya juga dibuat diklonin anaknya juga. Saya rasa itu hal yang menyedihkan sih. Gue bisa lupa sama orang yang meninggal. Itu dia merasa bersalah karena dia sering ke dukun, ritual zaman dulu gitu. Ada kaitannya dengan meninggal istrinya ya. Iya sih sebenarnya. Tanggapan kamu gimana, Faifi? Ya ini semua pelajaran terbesar buat orang-orang yang berpikir ya. Seharusnya dua dari orang ini tidak boleh ditiru. Karena semua pasti ada konsekuensinya. Dan kita nggak pernah tahu konsekuensinya apa. Iya. Jadi nggak bisa kita ukur resikonya. Iya, resiko dunia mungkin lebih ringan dibandingkan resiko di akhirat nanti. Iya. Iya. Faifi, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan dan pencerahan Terima malam hari ini. kasih. Pemirsa, jadilah manusia yang selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah menjadi manusia yang serakah, karena itu justru cara setan untuk menyesatkan kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.